aksesnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya saya bisa menyapa Anda semuanya, bisa bertemu secara online. Ini ada pesan dari Mbak Mas Isnan ya. Isnan hadir Pak. Oke, suaranya masih error. Yaitu berkaitan dengan pembekalan mahasiswa baru ya, program studi pendidikan teknik elektro Fakultas Teknik UNY. Tadi Anda sudah memperkenalkan diri ya. Mungkin ke depan nanti kita perkenalan lebih lanjut ya. Nah, untuk biodata saya mungkin Anda bisa lihat di sini ya. Saya di sini ditunjuk sebagai apa? Dosen penasihat akademik ya. Ini nama lengkap saya di sini. Ini alamat asal saya ya, tempat tanggal lahirnya. Ini alamat yang ada di Jogja. Ini pekerjaan, ini kontak yang Anda nanti bisa kalau nanti membutuhkan sesuatu ya. Saya kira cukup ya untuk keluarga. Saya sudah punya 3 anak dan 1 istri. Ini jangan dibalik ya. Iya, Pak. Balik nanti jadi ribut ya. Ya, ini untuk keluarga ya. Nah, saya akan menyampaikan tentang harapannya apa setelah Anda nanti mengikuti ini ya. Jadi harapannya mungkin Anda masih bingung ya, kuliah di prodi pendidikan teknik elektro itu seperti apa ya. Mungkin pertama Anda masih bingung nih. Atau masih ada yang coba-coba mungkin? Coba-coba masuk teknik elektro ya, UNY. Siapa tahu masuk. Ternyata benar masuk ya. Nah, harapannya nanti setelah nanti saya jelaskan, Anda mempunyai pemahaman. Anda mempunyai wawasan. Anda meningkat apanya? Motivasinya. Yang paling jelas ya meningkat tentang kompetensi. Ya. Kompetensi dalam hal pemahaman bidang pendidikan teknik elektro itu seperti apa ya. Iya, Pak. Karena Anda ini baru mengalami transformasi ya dari pendidikan SMA atau SMK menuju ke perguruan tinggi. Nah, ini nggak mudah. Nah, ini data-data Anda nanti tadi sudah saya rekam ya. Ini yang tadi sempat muncul aja di sini. Kenapa tadi saya minta untuk menampilkan wajah Anda? Ya, ini buat dokumentasi ya bahwa Anda sudah ikut pembekalan ya. Nah, tujuannya apa secara real ya? Yang pertama adalah saya harapkan nanti setelah mengikuti pembekalan ini Anda mempunyai pemahaman yang baik berkaitan dengan seluk-beluk prodi pendidikan teknik elektro FTUNY. Ya tentu saja nanti ini awal ya, karena pembekalan awal. Waktunya juga nggak lama. Yang kedua, nanti Anda mengetahui implementasi ya bidang teknik elektro dalam dunia kerja itu seperti apa. Baik di industri maupun instansi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui prospek ya pekerjaan lulusan pendidikan teknik elektro itu nanti kalau lulus Anda mau jadi apa. Supaya nanti Anda punya motivasi ya, punya gambaran yang jelas. Yang keempat, menambah wawasan tentang dunia teknik elektro. Dan yang kelima adalah membangun apa? Kepercayaan diri, trust ya kepada diri sendiri. PD ya. Dalam menyelesaikan studi di jenjang S1 Pendidikan Teknik Elektro UNY ya. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu teknik elektro. Elektro itu isinya apa ya? Jadi yang namanya teknik elektro itu bukan dari bahasa Indonesia. Elektro itu asalnya dari mana? Dari bahasa Yunani, dari bahasa Inggris, elektrik ya, electrical, elektrik. Artinya apa? Artinya adalah muatan listrik. Kalau kita ambil dari kata elektron, elektron artinya adalah muatan listrik yang mempunyai negatif, mempunyai muatan negatif.
Nah, kalau kita gambarkan dengan model atomnya Bohr dan Rutherford, ya, maka bisa digambarkan atom itu seperti ini, ya, terdiri dari elektron dan inti. Intinya terdiri dari proton dan neutron, di mana nanti elektron itu mengelilingi. Ini adalah konsep tentang elektron, atom, ya. Nah, kalau kita bicara tentang elektro, apa sih elektro itu? Teknik elektro adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang fenomena pergerakan elektron. Jadi ini yang kita bahas tentang gerakan elektron. Gerakan elektron itu membutuhkan energi, menghasilkan energi. Nah, nanti yang kita bahas, fenomenanya ada di mana? Nah, pergerakan elektron ini akan menghasilkan energi yang dapat kita manfaatkan di bidang apa? Di bidang pertama adalah listrik, electrical. Yang kedua di bidang electronics, ya. Yang ketiga di bidang telecommunication, yang keempat di bidang instrumentation and control, dan yang terakhir di bidang komputer. Nah, ini kira-kira gambaran tentang teknik elektro. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan, ya. Ruang lingkupnya dari dari teknik elektro itu seperti apa, ya? Nah, ruang lingkup dari teknik elektro itu mencakup, tadi sudah saya sampaikan, ya, ada 5 aspek minimal. Sehingga di beberapa perguruan tinggi itu nanti ada yang namanya konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Anda milih spesialisasi. Kalau di UNJ nanti kita kenal 2 konsentrasi, ya, yaitu apa? Yang kita pilih adalah nanti pertama teknik listrik. Yang kedua teknik instrumentasi dan kontrol. Sedangkan elektronika nanti ada jurusannya sendiri. Telekomunikasi UNJ tidak punya. Komputer itu nanti integrated dengan di electrical maupun di elektronik. Jadi nanti ada elektronika, nanti ada informatika, ya. Jika nanti di sini ini bidang ilmu yang nanti akan kita bahas. Bisa difahami ya? Jadi Bisa, sama Pak. nanti kalau Anda kuliah dimanapun ya yang dipelajari sama ya ini. Nah, sekarang yang kita bahas pertama teknik listrik. Teknik listrik itu mempelajari tentang apa? Jika kita mempelajari tentang listrik, maka kita mulai dari mana? Ya, dari pembangkit. Yang kedua dari transmisi, distribusi, dan pemanfaatannya. Nah, teknik listrik nanti akan berkecimpung dalam tantangan global. Bagaimana bidang energi listrik, ya, sehingga mampu menghasilkan listrik yang efektif dan efisien. Mudah dibangkitkan, mudah ditransmisikan, mudah distribusikan, mudah diubah menjadi energi lain, sehingga apa? Parameter quality-nya terjamin. Yang pertama aman, harganya kompetitif. Aman, andal, dan ramah lingkungan. Nah, ini ya aspek-aspek yang bidang kaitannya teknik tenaga listrik. Nah, listrik ini siapa yang membutuhkan? Hampir semua orang butuh listrik. Jadi Anda masuk ke jurusan teknik elektro harusnya bersyukur. Karena teknik elektro itu jurusan yang paling vital. Orang sekarang ini tidak bisa hidup tanpa listrik, ya. Orang mengatakan kita nggak bisa hidup tanpa makan, ya. Ternyata sekarang orang nggak bisa hidup tanpa listrik. Tanpa listrik sekarang nggak bisa hidup, susah. Semua proses industri juga membutuhkan listrik. Jadi apabila kita listriknya mengalami shutdown, maka industri mati total. Listrik menjadikan hidup menjadi lebih indah, lebih baik, ya. Sehingga di sini, ya, bagaimana nanti Anda mempelajari tentang listrik ini, ya, supaya menjadi sebuah kajian ilmu yang menarik bagi Anda. Nah, ini Anda harus siapkan mental, siapkan amunisi, ya, siapkan strategi bagaimana kita nanti belajar bidang teknik listrik, ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambaran teknik listrik itu mulai dari sini, ya. Mulai dari pembangkit, nanti dinaikkan tegangannya melalui trafo, ditransmisikan melalui saluran transmisi baik bawah tanah, udara maupun bawah laut, ya. Nanti diturunkan
di tegangan gardu induk, dari gardu induk nanti didistribusikan ke industri besar, industri menengah maupun kepentingan rumah tangga. Ini kira-kira gambaran umum tentang teknik elektro apabila nanti Anda mengambil konsentrasi teknik listrik. Nah, apa yang dipelajari di sana ya? Ada banyak ya, ada pembangkit listrik, ada transmisi, ada jaringan distribusi, ada proteksi, ada instalasi listrik ya, baik residensial maupun industri. Residensial itu perumahan, kantor, tempat tinggal itu namanya residensial. Industri untuk pabrik. Mesin-mesin listrik ya, nanti kita akan bahas ya. Trafo, nah ini harus kenal istilah-istilah seperti ini ya. Jangan sampai nanti mahasiswa elektro ya, istilah-istilah ini nggak ngerti nih. Anda terlanjur masuk ke jurusan apa? Pendidikan teknik elektro. Jadi nanti istilah-istilah tentang elektro Anda harus ngerti ya. Hobinya pun nanti harus Anda sesuaikan dengan bidang elektro ya. Dengan orang elektro hobinya tidak tentang elektro. Boleh nggak Pak orang elektro hobi musik? Boleh. Nggak dilarang. Tapi elektronya harus dikuasai. Bisa difahami ya? Jangan sampai nanti mahasiswa elektro nyebut transformator itu nggak ngerti. Komponen transformator itu apa? Prinsip kerjanya gimana? Waduh nggak ngerti Pak. Nah ini jangan sampai ya. Berikutnya ada peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah tangga, di dunia usaha maupun di industri ya. Ada peralatan proteksi, ada kelengkapan, ada analisis, ada optimasi, dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas lebih mendetail di kurikulum. Nah, silakan Anda lihat kurikulumnya ya. Nah, sekarang kita lihat bidang yang kedua, yaitu bidang instrumentasi dan kontrol. Jadi kita hanya punya dua ya Mas ya. Listrik dan instrumentasi dan kontrol. Instrumentasi itu pengukuran. Pengukuran itu kaitannya nanti dengan sensor. Gimana cara mengukur suhu? Gimana cara mengukur tekanan? Gimana cara mengukur arus? Gimana mengukur tegangan? Gimana mengukur parameter-parameter yang dibutuhkan termasuk untuk macam-macam. Setelah kita ukur pakai sensor, nanti kita olah hasil data pengukurannya melalui controller. Sehingga nanti kita banyak ya. Kita banyak berurusan dengan controller, baik programmable logic controller, PLC, ya, distributed control, kontrol cerdas, kontrol adaptif, ya, termasuk kontrol di revolusi industri 4.0, yaitu apa? Berbasis pada IoT, berbasis pada artificial intelligence. Nah ini yang lagi tren ya. Bisa difahami sampai di sini? Jadi nanti kalau Anda ambil ini ya, bidang instrumentasi dan kontrol, Anda lebih banyak berurusan dengan elektroniknya. Sensornya seperti apa, kontrolernya bagaimana, ya, aksi kontrolnya nanti seperti apa. Nah, ini beberapa hal yang nanti perlu kita kembangkan. Nah, apa yang harus dipelajari di bidang teknik electrical? Electrical itu adalah bidang engineering, ya. Maka Anda harus menguasai banyak hal. Yang pertama adalah ilmu dasar. Orang electrical itu nggak bisa lepas dari ilmu science. Apa itu? Matematik, fisik, and electromagnetic. Ini penting sekali. Paham ya? Matematikanya dikuati, ya. Fisikanya dibaca lagi supaya nanti Anda paham, ya. Yang kedua tentang dasar-dasar keelektroan. Ada rangkaian listrik, ada ilmu dasar listrik, ada elektronika, dan lain-lain. Yang berikutnya tentang ilmu umum, ya, bahasa Inggris, komunikasi, manajemen, dan lain sebagainya. Yang berikutnya alat ukur. Nah ini alat ukur mestinya Anda harus paham ini ke depan ya. Kalau sekarang belum jelas tidak apa-apa ya. Alat ukur apa aja? Ampermeter, voltmeter, wattmeter, ohmmeter, osiloskop, maker, attester, kospimeter, harmonic meter, KWH meter, RPM meter, infrared termografi, dan lain-lain. Masih ada banyak ya. Berikutnya yang perlu Anda pelajari, mesin listrik ya. Sistem tenaga listrik, sistem instrumentasi dan kontrol sesuai dengan konsentrasi yang Anda pilih nanti.
Nah, konsekuensinya gimana kalau nanti Anda masuk dunia kerja? Untuk bisa masuk dunia kerja sekarang lebih berat persyaratannya ya. Pertama ada persyaratan administratif. Apa persyaratan administratifnya? IPK. Biasanya sekarang kalau mau masuk dunia kerja, IPK-nya ditanya. IPK-nya berapa? 2,5. Udah dari sisi administratif sudah ditolak. Nggak boleh daftar karena syarat untuk masuk berapa? 3,0. Maka diusahakan nanti IPK-nya minimal 3. Syukur lebih. Ya. Yang kedua, lulus tepat waktu. Berapa tahun? S1 ya 4 tahun. Bahasa Inggrisnya, ya skor TOEFL-nya nanti lebih dari 400. Kalau bisa lebih dari berapa? 550, Pak. Kalau bisa mau ke luar negeri nanti lebih besar dari 550. 10, Pak. Kalau nanti ingin menjadi excellent lebih besar dari 600. 100, Pak. Tapi sulit kalau 600 ya. Nggak Iya, apa-apa. Pak. Ya minimal tadi lah bisa 400 kalau lulus ya. Kalau ingin lanjut sekolah S2 ya bisa nanti 500 ya. Memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, nanti Anda akan diusahakan punya sertifikasi kompetensi. Punya wawasan luas. Gaul. Jadi mahasiswa jangan suka diem saja di rumah ya. Jangan 3D. Datang, duduk, diam. Ya. Harus gaul. Harus melek teknologi. Penampilannya juga harus menarik nih ya. Ini penampilannya ini masih pada penampilan dari daerah nih ya. Nanti kalau Anda lulus ya penampilannya penampilan profesional di bidang elektrikal. Profesional di bidang elektrikal seperti apa ya? Nanti Anda harus mulai merubah ya. Berbudaya maju. Harus disiplin. Kalau kita janjian kuliah jam 1.30 ya 1.30 sudah standby ya. Rajin, tepat waktu. Berpikir, bertindak dengan smart. Nah, ini penting ya. Positive thinking dan positive acting. Masa-masa pandemik ini jangan banyak mengeluh. Mahasiswa pendidikan teknik elektro jangan banyak mengeluh. Harus banyak inovasi. Paham ya? Nah ini yang penting. Supaya nanti kita bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik. Nah konsekuensi berikutnya apa kalau kita nanti masuk dunia kerja? Di dalam dunia kerja nanti kita harus mau dan mampu mempelajari dunia listrik. Oh kita mau bekerja di sini ya, kita harus ngerti nih cara kerjanya. Ini beberapa gambaran-gambaran nanti kalau kerja di industri. Harus mau berhubungan dengan listrik. Baik tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi sesuai dengan jenis pekerjaan yang nanti kita pilih. Tidak takut dengan resiko tersengat listrik. Orang mahasiswa elektro nggak usah takut kesetrum ya. Disuruh ganti aja takut ini. Ini masuk salah jurusan ini. Tetapi harus aman ya, perlu diperhatikan masalah safety. Nanti akan kita bahas tentang electrical safety. Harus kompeten ya. Bergaul dengan orang-orang yang kompeten, yang dibawa, dibaca, digeluti setiap saat mestinya apa? Dunia listrik. Dunia listrik dan dunia elektro ya. Mahasiswa elektro kalau kemana-mana ya isinya bukunya elektro. Jangan kemana-mana bukunya 212. Apa 212? Komik ya. Boleh enggak Pak? Ya boleh saja. Tapi minimal ada buku komik Wiro Sableng 212. Ada buku tentang rangkaian listrik. Ada buku tentang teknik digital. Ada buku tentang microcontroller dan lain sebagainya. Ya, mau berkorban untuk kompeten di bidang penguasaan teknik elektro. Ini penting sekali ya. Nah, dunia kerja itu apa ya? Segala aktivitas yang dilakukan dengan mengerahkan potensi yang ada. Ini dunia kerja. Sehingga nanti Anda harus mampu ke sana ya. Nah, dunia kerja di bidang teknik elektro ya macam-macam ya. Jangan takut lulusan elektro menganggur. Insya Allah kalau untuk teknik elektro lulusannya mesti gampang mendapatkan pekerjaan. Asal mau ya. Ini kadang-kadang yang menganggur itu karena pada pilih-pilih pekerjaan ini. Insya Allah kalau lulusan elektro ya itu sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Hampir semua perusahaan itu membutuhkan listrik.
Tidak ada satu industri di Indonesia yang tidak butuh listrik, pasti butuh. Hampir semua industri itu mempunyai peralatan-peralatan yang dikendalikan oleh listrik. Sehingga itu membutuhkan orang-orang yang paham tentang listrik. Ya, nah ini penting. Nah, di dalam dunia kerja dibutuhkan potensi apa yang Anda miliki, butuh skill, butuh teamwork, butuh network, butuh relasi, dan butuh finansial. Untuk bisa mencapai ini tentu saja ini butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Ya. Pengorbanannya seperti apa? Bisa dalam bentuk hard skill maupun dalam bentuk soft skill. Saya kira Anda sudah masuk ke teknik elektro, berarti Anda punya potensi kan? Potensi. Nah, tinggal nanti di sini dikembangkan ya, dikembangkan skillnya dikembangkan. Baik softnya maupun hardnya. Softnya apa? Softnya Anda tahu tentang ilmu electrical. Hardnya apa? Anda terampil ya. Nyambung kabel terampil, masang lampu terampil, masang stop kontak terampil, masang starting motor dengan menggunakan bintang segitiga terampil, ya. Menganalisis suatu rancangan sistem tenaga listrik Anda terampil. Menggunakan software untuk merancang PLC, misalkan menggunakan apa namanya ladder diagram, Anda juga terampil. Kerjasamanya terampil ya. Kalau ini semua ini Anda penuhi, insya Allah dapat pekerjaan itu hal mudah. Termasuk Anda bisa mengembangkan apa? Startup. Anda bisa mengembangkan industri baru. Industri baru di bidang pendidikan teknik elektro sangat menjanjikan, ya. Anda misalkan nanti membuat kursus robot. Di daerah masing-masing itu belum banyak ya. Anak-anak sekarang itu senang sekali untuk robotika. Kursus elektronika untuk anak-anak SD, SMP. Wah, mereka senang sekali. Aplikasi IoT ya, bisa Anda kontrol jarak jauh dengan menggunakan aplikasi ini. Ini bisa dikembangkan menjadi apa? Startup. Syukur-syukur Anda nanti menciptakan ruang guru yang baru gitu ya. Ruang guru itu kan inovasi ya dari produk-produk teknik elektro. Nah, profesi yang bisa ditempuh apa? Banyak ya. Yang pertama karena ada pendidikan ya guru. Syarat guru nanti Anda lanjut PPG ya. Bisa jadi instruktur pelatihan di industri, bisa jadi teknisi, bisa staff engineering, bisa staff research ya, bisa teknisi, bisa staff di bidang teknik industri ya, bidang di hotel ya, rumah sakit, bisa sales ya. Peralatan-peralatan elektro. Jangan menganggap sales itu rendah ya. Karena kalau yang dijual itu alat-alat yang harganya 100 M, Anda jualkan satu alat itu komisinya misalkan 1%. Kalau harganya 100 M, kira-kira 1%-nya berapa? Paham ya? Yang berikutnya wirausaha di bidang electrical. Ini sangat banyak sekali ya. Anda bisa kembangkan nanti. Nah, ini contoh-contoh beberapa profesi yang bisa Anda tempuh setelah Anda melakukan ya, menyelesaikan pendidikan di teknik elektro. Ini ya di transmisi ya. Ini di Garduindo, ini di panel ya, ini di industri motor listrik ya. Ini di pembangkit PLTS ya. Ini di pabrik ya. Ini di panel ya, ini di controller, ini di teknisi di laboratorium, ini robotika di industri, ini untuk maintenance peralatan-peralatan listrik dan lain sebagainya. Nah, gimana yang untuk wanita ini? Nah, sekarang banyak teknisi-teknisi wanita nih, engineer wanita. Gak usah khawatir ya, serikandi kita ada berapa orang nih? 3 atau berapa ini? Ada Zahra, putri ya kan? Ada siapa lagi nih yang putri? Danis ya kan? Satunya lagi siapa tadi? Zahra, Danis dan Francisca ya. Nah, ini nggak usah khawatir. Sekarang banyak engineer ya, engineer yang putri. Ini Indonesia nih ya. Ini ada yang dari luar ya, ada yang dari Indonesia dan lain sebagainya. Nah, prospeknya di mana? Industrinya apa aja tuh? Ini kalau saya tuliskan mungkin
banyak slide-nya nggak cukup. Ini yang saya tuliskan yang besar-besar aja. PLN, Indosat, Telkomsel, Badak LNG, Pertamina, ya, Bio Farma, ya, Pupuk Kaltim, Kereta Api, Vesto, Schneider, Indosemen, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau saya tuliskan banyak sekali. Nah, di dalam kuliah itu nanti kita harus memahami bahwa yang namanya kuliah itu jembatan. Jembatan untuk menuju ke dunia kerja. Ini perguruan tinggi, ini adalah industri. Ini ada jembatan di sini. Jembatannya berupa apa? Ya, profil pekerjaan nanti kita dekati dengan kurikulum. Profil tenaga kerja kita dekati dengan profil kompetensi lulusan. Industri butuh alat kerja, kita dekati dengan praktikum yang ada di sini. Ya. Evaluasinya kita dekati dengan evaluasi belajar praktik maupun teori. Nah, sehingga di sini ya kita bisa lihat ya, supaya nanti Anda bisa mudah untuk mendapatkan pekerjaan, maka dibutuhkan lulusan yang siap pakai. Ini tantangannya. Nah, lulusan yang siap pakai kriterianya seperti apa? Anda harus memenuhi kemampuan ya dalam hal kompetensi tadi. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, ketiganya ini nanti harus Anda kuasai. Saya kira itu ya untuk ini ya. Yang berikutnya tentang kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi tadi sudah dibuat ya Anda ya. Nanti tinggal saya ACC aja, nanti saya cek ya mana yang perlu Anda ambil. Karena semester 1 itu paket ya. Nanti ya Anda isi paket aja ya. Nggak usah dipikir-pikir. Nanti yang berikutnya kita sistemnya pakai SKS. Ada yang tahu nggak SKS itu apa? Belum. SKS itu adalah sistem Kuliah. kredit. Semester. Maksudnya apa sih SKS itu? Ini banyak mahasiswa yang nggak dong, walaupun sudah kuliah. Yang namanya SKS itu apa? Yang namanya SKS itu adalah sistem kredit. Jadi Anda diajari untuk melakukan apa? Kredit. Kredit itu artinya apa, Mas? Nyicil. Hutang, nyicil, ya. Anda mencicil. Nah, Anda untuk lulus itu berapa SKS totalnya, Mas, di kurikulum? 100 berapa? 150. 144 sampai 160 SKS. Kalau di pendidikan teknik elektro kalau nggak salah 148 ya. Nanti dicek di kurikulumnya, Mas. Nanti dicek di kurikulumnya, kita untuk lulus itu berapa? 148. Nah, Anda mengambil semester pertama Anda ambil berapa, Mas? 23. 23. Berarti kalau 23 dikurang 148 dikurangi 23, berarti kurang berapa ini Anda nanti? Semester 125. berarti kurang 125. Nah, pertama itu adalah wajib 23. Yang berikutnya nanti bergantung kepada kemampuan Anda. Kalau Anda mampu IP-nya di atas 3, Anda berhak untuk mengambil kreditnya 24 SKS. Tapi kalau IPK Anda di bawah 2,5, Anda hanya diperbolehkan mengambil 20. Bahkan kalau di bawah 2, Anda hanya diperbolehkan mengambil 16. Paham ya? Artinya apa dengan sistem SKS ini? Lulus Anda antara satu dengan teman yang lain itu tidak harus sama. Yang bisa ngambil cepat, bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Yang lama 5 tahun mungkin belum lulus. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Kalau sistem SMA itu namanya sistem paket. Kalau sistem paket itu masuk bareng, keluar bareng, ya enggak? Nah, kalau sistem perguruan tinggi pakainya sistem SKS. Yang bisa cepat ya mungkin 3,5 tahun lulus, tidak harus 4 tahun. Tapi yang lama mungkin 5 tahun juga belum tentu bisa lulus. Nah, saya harapkan nanti Anda lulus maksimal 4 tahun. Amin. Ya. Nah, supaya bisa lulus 4 tahun gimana? Harus direncanakan, ya. Harus diupayakan. Nggak bisa BIM salah BIM seperti di SMA. Kalau di SMA pokoknya nggak keterlaluan itu mesti lulus, ya kan?
Kalau di kuliah gimana? Ya kalau Anda kebangetan ya nggak bisa lulus. Satu mata kuliah Anda tidak lulus, mungkin Anda nggak bisa lulus. Karena ini harus semuanya lulus, ya. Oke ya, saya kira itu. Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah siap ini? Insya Allah. Siap. Siap ya? Ya, Pak. Oke ya, Allah saya siap, kira Pak. itu ya. Siap. Ya, saya sebagai dosen penasihat akademik paling saya bisanya adalah apa? Memfasilitasi Anda, ya, membimbing Anda, mengarahkan Anda. Karena Anda sudah dewasa, Anda sudah besar, ya. Yang bisa saya lakukan juga hanya membuat ini aja, ya, berdoa supaya Anda ini, ya, bisa sukses mencapai cita-cita yang Anda inginkan. Nah, ini adalah Amin. beberapa doa yang ini, ya. Nah, silakan nanti untuk ini, ya. Semoga ini. Jadi nanti kalau saya mungkin agak keras, ya, dosen-dosen lain agak keras, bukan berarti kita itu benci kepada Anda, ya. Tetapi Ya, karena perhatian kami kepada mahasiswa, ya, supaya apa di sini, ya, supaya nanti Anda bisa menghadapi ini, ya, menghadapi desakan. Karena di tempat kerja itu kita kadang-kadang menghadapi tekanan. Seperti pada masa pandemi COVID, ini tekanannya luar biasa. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan. Nah, oleh karena itu selama Anda kuliah, Anda juga nanti akan dilatih untuk bagaimana menghadapi desakan, kesulitan maupun tantangan. Sehingga nanti apa, ya? Nanti ini bisa membentuk karakter mahasiswa yang terbaik, ya. Kalau Anda gagal gimana? Ya enggak masalah, ya. Jadi kalaupun nanti Anda gagal, Anda punya semangat, punya motivasi untuk memperbaiki kegagalan. Sehingga nanti menciptakan keberhasilan yang tertunda. Saya kira itu ya Mas ya. Terima kasih ya yang dapat kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, ya silakan. Ada pertanyaan atau masukan silakan. Belum ada? Belum, Mbak. Oke, kalau belum ada ya nggak apa-apa ya. Nanti bisa dilanjutkan melalui WhatsApp group. Silahkan kalau Anda merasa ada yang perlu untuk disampaikan. Bisa pertanyaan ya, bisa dalam bentuk masukan ataupun apa ya terkait dengan pembelajaran ya ataupun pendidikan selama Anda kuliah di pendidikan elektro FTUN. Saya kira itu ya Mas ya. Cukup hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Oke. Karena sudah cukup ya, marilah kita tutup untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan ya. Mohon maaf ya. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya izin live dulu ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya.